Apakah teman-teman dilarang trading sama keluarga? Tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas habis-habisan di video ini. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas habis-habisan tentang bagaimana cara meyakinkan keluarga teman-teman atau mungkin sanak saudara ya kan, yang antipati terhadap dunia trading. Nah, sebelum itu, buat teman-teman yang baru join channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya misal ada video-video yang baru, teman-teman tidak ketinggalan. Di topik kali ini, saya ingin membahas sebuah masalah yang mungkin dialami oleh banyak trader, termasuk saya dulu, ya kan. Sebagai seorang trader pemula, pasti di awal karir tradingnya, ya kan, mereka lagi semangat-semangatnya belajar trading gitu kan. Bahkan mungkin dari pagi sampai malam gitu nggak tidur, cuman mantengin chart gitu kan, lihat candlestick naik turun gitu ya. Pasti di antara mereka semua dan saya pun juga mengalami ya hambatan ya kan. Salah satunya adalah dilarang trading sama keluarga sendiri gitu ya. Nah, keluarga ini tuh bisa macam-macam ya teman-teman gitu. Bisa jadi mungkin orang tua teman-teman, atau mungkin istri atau suami teman-teman ya kan, atau mungkin bukan keluarga gitu kan, tapi teman-teman terdekat gitu kan, mereka antipati sama trading, kemudian teman-teman diceramahi lah atau gimana-gimana gitu ya. Itu biasa terjadi gitu kan, apalagi semenjak ramenya kasus binary option, robot trading, ya, hal-hal kayak gini tuh makin bikin orang tuh antipati sama dunia trading. Permasalahannya adalah bagaimana cara teman-teman untuk menyikapi hal tersebut, bahkan mungkin bisa meyakinkan keluarga teman-teman untuk tidak antipati atau membiarkan teman-teman untuk trading. Solusi yang pertama adalah teman-teman harus kenali masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi teman-teman tanyakan ke mereka gitu loh, kenapa kok teman-teman tuh dilarang trading tuh kenapa gitu loh. Bisa masalah macam-macam sih ini. Mungkin karena ada banyak kasus yang sudah terjadi seperti robot trading, kemudian binary option ya kan. Nah, ini kan bikin orang tuh beranggapan bahwa trading itu judi gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang yang antipati terhadap dunia trading gitu ya. Kalau memang masalahnya itu, ya teman-teman harus melakukan edukasi ke mereka, pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin yang biasanya sering terjadi adalah, oh ini halal haram. Nah, kalau urusan kayak gini memang bisa dibilang setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing ya gitu. Jadi kita juga nggak bisa oh ini menurut saya gini kok. Walaupun teman-teman juga harusnya sadar kalau teman-teman sudah masuk ke dunia trading itu kan harusnya sudah dewasa ya. Jadi teman-teman bebas untuk memilih pilihan teman-teman gitu ya. Cuman kalau ini buat referensi aja bahwa dunia trading itu juga sudah ada fatwa MUI-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa kasih fatwa MUI-nya yang tentang dunia trading forex, teman-teman bisa cari di Google. Dan juga kebetulan saya kan orang NU ya gitu. Nah, itu juga teman-teman cari aja di websitenya NU ya kan, NU online. Itu teman-teman bisa cek di sana. Kalau dunia trading forex itu juga diatur gitu loh. Jadi diperbolehkan atas dasarnya apa-apa gitu kan. Kemudian kalau milih broker tuh yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa, itu di sana tertera jelas gitu ya. Sehingga mungkin itu bisa menjadi dasar gitu kan. Kalau misal mereka kok tetap tidak menerima ya kan, masih bersih kukuh dengan pendapatnya mereka, ya udah, kita kan yang penting udah ngasih edukasi ke mereka gitu ya. Jadi nggak usah jadi beban. Nah, tapi teman-teman, biasanya kalau sampai teman-teman itu dilarang untuk trading, itu biasanya bukan karena faktor-faktor eksternal tersebut gitu ya. Itu kan faktor-faktor eksternal. Biasanya tuh mereka ngelihat teman-teman terlalu sibuk ngeliatin laptop ya kan, ngeliatin chart dari pagi sampai malam, terus begadang ngeliatin chart, cuman ngeliatin candlestick naik turun gitu kan, terus nggak profit lagi, loss terus gitu ya. Nah, kalau urusannya udah ke situ, ya teman-teman sadar diri gitu ya kan. Nah, masuk ke solusi yang kedua, teman-teman introspeksi. Itu jangan-jangan yang bikin teman-teman dilarang trading itu ya teman-teman sendiri gitu loh. Nah, kalau urusannya ini, ya udah, teman-teman mau tidak mau harus belajar gitu. Lah terus gimana? Ya teman-teman cari cara supaya teman-teman bisa beraktivitas kembali. Kalaupun memang teman-teman belum punya pekerjaan, ya cari kerja dulu yang lain gitu loh. Saya aja itu trading 1 jam sehari gitu loh. Jadi sangat punya banyak waktu gitu kan. Bahkan saya bisa bikin video kayak gini tuh ya karena terlalu nganggur gitu ya teman-teman. Jadi
teman-teman tuh nggak usah berpikir bahwa oh trading forex itu butuh banyak waktu, harus gini, enggak kok. Jadi bisa disambi ya. Jadi teman-teman fokus aja untuk membuat aktivitas teman-teman itu berjalan dengan baik dulu, sambil teman-teman belajar trading, tapi juga jangan sampai mengalami kerugian yang didasarkan atas ketidaktahuan. Ingat loh ya, mengalami kerugian yang didasarkan atas ketidaktahuan. Kenapa? Karena yang namanya dunia trading pasti ada loss, pasti ada ruginya. Cuman ruginya ini rugi karena teman-teman tidak tahu, atau rugi yang teman-teman sudah expect dari awal, ya kan, sudah tahu dari awal, sehingga teman-teman ketika mengalami kerugian tersebut juga santai aja gitu loh. Nah, hal ini juga teman-teman harus tahu. Selain itu, yang perlu saya ingatkan adalah trading ini itu hanyalah salah satu dari sekian bisnis yang ada di luar sana. Trading itu adalah salah satu alternatif untuk bisnis yang teman-teman jalani. Di luar sana, teman-teman bisa menjalani bisnis yang lain, bisa menjalani profesi-profesi yang lain. Cuman kalau bisnis trading ini keuntungannya adalah teman-teman bisa melakukannya bersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mungkin teman-teman seorang karyawan, seorang PNS, ya jangan keluar gara-gara trading gitu loh. Ya, teman-teman punya bisnisnya ditinggalin buat ke dunia trading, ya jangan gitu loh. As long as bisnisnya masih bagus, pekerjaan teman-teman juga masih jalan, dan teman-teman nyaman ada di sana, ya kenapa harus ditinggal gitu loh. Banyak orang kan gitu kesalahannya, baru masuk dunia trading, pekerjaan yang lama ditinggal gitu. Nah, ini salah kaprah semua ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa bisnis trading ini adalah salah satu dari sekian banyak bisnis di luar sana. Jadi ya kalau teman-teman kok tidak cocok di dunia trading juga nggak apa-apa, tapi kalau misal cocok ya nggak apa-apa juga, yang lain, bisnis yang lain juga tetap dijalankan. Oke, sebelum kita akhiri, seperti biasa saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua yang mungkin baru mau trading atau mungkin sudah lama trading ya kan, kemudian merasa belum punya broker, atau mungkin teman-teman pengen pindah ke broker yang lebih bagus lagi, lebih aman ya kan, lebih terpercaya, maka teman-teman bisa pindah ke MIFX ya. Nah, di MIFX ini teman-teman tidak perlu takut ya, tidak perlu ragu, karena MIFX ini sudah terregulasi resmi di bawah Bapepti. Kemudian selain dia sudah terregulasi di bawah Bapepti, MIFX ini juga punya yang namanya segregated account ya, atau akun terpisah, sehingga dana yang teman-teman depositkan itu tidak disimpan sama brokernya, melainkan di bank-bank yang sudah ditunjuk sama Bapeptinya gitu ya. Sehingga kalau misal nih amit-amit ya kan bisa aja terjadi ya, kalau kemungkinan terburuknya brokernya mungkin tiba-tiba kabur gitu kan, itu teman-teman nggak perlu takut dananya dibawa sama brokernya. Kenapa? Karena dana teman-teman itu dipisah sama brokernya, jadi broker itu tidak membawa dana teman-teman gitu ya. Setelah itu di MIFX ini juga menyediakan lot mikro ya, jadi teman-teman bisa trading menggunakan lot yang paling kecil yaitu 0,01 lot, sehingga itu memudahkan teman-teman untuk memanage setiap resiko dari setiap transaksi yang teman-teman jalankan. Di MIFX ini juga tersedia akun free swap ya kan, sehingga teman-teman tidak perlu takut untuk kena biaya inap harian ya kan. Kemudian setelah itu untuk akun ultra low ya, jadi ada beberapa akun di MIFX, tapi yang paling saya suka adalah akun ultra low. Itu spreadnya tipis sekali, mulai dari 0,3 pips gitu ya. Untuk deposit teman-teman bisa mulai dari dana 500.000 setiap depositnya. Dan yang paling saya suka dari MIFX ini adalah ada aplikasi trading yang membantu setiap trader untuk memudahkan mereka melakukan penghitungan resiko. Jadi kalau misal teman-teman trading biasanya ya, kalau di luaran sana itu kan pakai MT4 ya, MT4, kemudian teman-teman download lot kalkulator gitu. Nah, kalau di MIFX ini enggak teman-teman gitu. Jadi ya tetap begitu bisa gitu kan, tetap teman-teman trading di MT4 bisa. Cuman MIFX ini menyediakan aplikasi trading yang kalau misal teman-teman entry dari aplikasi itu langsung kalau misal teman-teman entry 0,02 atau 0,03 gitu kan, nanti entry-nya di berapa, stop loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa, itu langsung resikonya ketahuan sebelum teman-teman entry. Jadi teman-teman tuh untuk menghitung resiko nggak perlu download lot kalkulator ya kan, atau ngitung-ngitung
lotnya gitu, teman-teman nggak perlu, karena di situ di aplikasi tersebut itu sudah ada ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk pindah ke broker MIFX, atau mungkin teman-teman belum trading ya, terus pengen coba bergabung di MIFX, saya akan sediakan link pendaftarannya di bawah kolom deskripsi video ini ya. Teman-teman cari aja di kolom deskripsi link pendaftaran akun MIFX gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat atas video-video ini ya. See you for the next video and goodbye.